Kami konon dalam standby. Jadi kalau sudah mencukupi ada 10 viewer, bolehlah. Sudah ya? Online sudah? Kenapa amitin apa? Share dulu. Hai guys, Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya si Adit dan kawan saya Aisyah. Sebelum itu tolong share dulu kawan-kawan, supaya lebih banyak orang tahu kami punya topik ini hari, yaitu syarat-syarat dia untuk membuat permohonan pinjaman kereta. Ini banyak betul orang mau tahu, jadi tolong share supaya orang pun lebih tahu macam mana cara untuk membuat permohonan pinjaman keretanya, syarat-syarat dia. Alright, sebelum itu kita tengok dulu berapa ramai sudah orang yang share. Oke, kalau ada 10 orang boleh sudah. Tolong dulu. Sekarang ada 6 tempat saya, kalau ada 10 kami start lah. Boleh 7, boleh. Oke. Tolong lagi kawan-kawan, macam mana share ini kawan. Saya tolong share dulu, kami share dulu supaya banyak orang tengok, supaya banyak knowledge yang kamu tahu untuk cara-cara membuat loan kereta. Di sini kami akan kasih tahu lah apa soalan-soalan yang biasa kami terima daripada pelanggan kami lah. Dan kami akan kasih tahu juga apa dokumen-dokumen yang perlu disediakan. Yang perlu Anda sediakan. So, 7 orang. Come on guys. Tolong lagi guys. Oke. Alright. Boleh. 8 orang. Come on. Farid tolong. Ada 10 orang boleh jalan. Share to grup lagi. Tolong share. 11 orang boleh. Habis start 11 orang. Mana lagi? Sekejap Alright. Oke, sekali lagi Assalamualaikum, selamat petang. Saya Adit. Saya Aisyah. Kami dari Shirba Ottawa. Oke, sales advisor di Shirba Ottawa lah. Lambat ya. Boleh tahan, ada nampak. Oke, ini hari kami akan bagi tips, bukan tips lah. Ini hari kami bagi informasi. Yang selalu customer tanya tentang cara-cara membuat loan. Ya, syarat permohonan loan. Apa dia syarat-syarat permohonan pinjaman kereta? Itulah. Jadi hari ini kami bagi kamu informasi dia. Salah satu banyaklah orang yang tanya, kalau customer lah, orang akan bertanya soalan-soalan yang pasti mau risaukan dorang, sama ada lulus ataupun tidak orang. Oke, contoh dia lah. Biasanya orang akan tanya sama saya lah, lulus kau rasa beli lulus gini lah. Tapi itu kalau bagi kami itu bergantung dengan kamu punya dokumen lah. Kalau dokumen kamu dan nama kamu tidak apa-apa masalah sitos kasih kris kan, mudah-mudahan boleh. Oke? Jadi itulah yang salah satu dia soalan yang orang akan tanya. Macam mana soal dokumen punya loan boleh lulus kan tidak? Itulah yang orang akan takut, sentiasa takut. Kalau mau loan takut kena reject. Biasanya kena reject, itulah yang macam saya cakap tadi. Dokumen tidak komplit, dokumen tidak kuat, tidak strong, nama tidak bagus, dan kadang-kadang
ada juga yang pembeli-pembeli yang baru kerja pun tiada rekod, tiada sikris pun payah juga, tapi itu ada cara dia lah. Oke. Dan ada juga soalan yang orang akan tanya, macam mana mau bayar? Mau bayar itu loan. Cara loan, oke, kalau kamu loan di bank, dia ada cara membayar, sama ada kamu bayar melalui ATM ataupun boleh juga dengan potongan melalui debit card. Senang. Sekarang senang sih ya loan dia. Kamu loan, kamu mau bayar pun senang, boleh ATM ataupun debit card supaya kamu tidak membuang masalah. Pergi macam kalau contoh lah, kalau kamu dari Ranau, kamu pergi bayar Hong Leong. Hong Leong tidak di Ranau. Jadi kamu online pun boleh. Paling senang. Oke, kalau cerita pasal interest, interest nih dia tengok depends sama itu kereta. Juga. Depends Juga dengan dokumen customer. dan juga kereta. Harga loan kamu, semakin tinggi loan kamu, semakin rendah kamu punya interest. Oke, contohlah kalau Saga. Sekarang Saga dia punya interest dalam lingkungan 3.01 ke 3.3, bergantung dengan bank yang kami hantar lah. Biasanya kalau yang kami hantar bank Maybank, first Maybank, kedua CIMB, dan ketiga Ambank ada, Public Bank ada, Hong Leong ada, RSB ada, Afin Bank ada, apa lagi? Afin Bank sudah kan? Bank Islam, pun boleh. Jadi kalau lah kami hantar 5 bank, 5 approve, so kamu sebagai customer berhak untuk pilih mana yang kamu mau berdasarkan daripada interest yang rendah lah. Kalau kamu mau yang paling rendah, biasanya kamu akan pilih yang rendah lah. Jadi kamu berhak untuk memilih ya. Pilih interest yang rendah. Biasanya akan pilih yang rendah lah. Bergantung juga dengan loan amount kamu. Kalau dapat bayar deposit besar, kalau mampu ambil itu dan pilih yang interest rendah supaya kamu punya bulanan pun makin kurang. Oke, bos. Oke, guys, ada lagi 13 orang, bolehlah tolong share lagi supaya kamu tahu apa yang soalan-soalan yang biasa kamu akan tanyalah. Alright. Dan akan banyak lagi soalan yang belum tanya. Contohnya lagi yang baru mulai kerja, boleh kan orang apply? Oke? Nanti kita bincang. Oke, tapi itu nanti kita akan kupas lagi selepas ini lebih mendalam yang baru dapat kerja dan baru dapat lesson. Oke. Dan dorang akan bertanya lagi. Biasanya kalau ini pembeli, dorang akan tanya, perlu penjamin kah? Perlu kah? Dan itu pun bergantung dengan dokumen penama. Sebenarnya. Terus terang saya cakap, kalau biasanya kalau orang yang perlu penjamin yang baru kerja, oke, baru kerja dan umur dia masih muda, tidak rekod sikris. Maksud dia tidak rekod sikris, dia tidak pernah loan apa-apapun, tidak nama dia di bank negara, tidak rekod. Jadi itu memang perlu penjamin lah. Oke? Itu kalau orang yang bertanya perlu penjamin kah tidak. Dan selain itu juga kalau contoh lah, kalau dokumen kamu dia sudah high commitment, masih boleh, tapi dia perlu penjamin Kadang-kadang bank akan minta macam tu. Condition dia minta penjamin lah. Kalau kopinya pendapatan nyawa-nyawa hitam sudah. Oke, kalau ada lagi, orang akan tanya kalau saya pernah sangkut lah loan di mana-mana. Masih boleh atur loan kah? Sebenarnya masih. Ada. Boleh kah tidak? Boleh. Macam mana caranya?
Kalau untuk yang sangkut bayar loan sebelum ni macam mana itu, jangan sampai kereta tu kena tarik lah, kan? Kalau dia baru masuk 2 bulan, itu memang akan mengganggu, orang panggil apa tu? Mengganggu kau punya permohonan dan sikris kau akan rekod dia ada rekod kau sudah lah. buruk. Tapi dia ada sesetengah dia boleh setengah bank boleh terima. boleh juga. terima. Contohnya kalau kamu itu sikris sebab di sini dia ada 2 masalah, sikris dan sitos. Sikris pinjaman daripada bank, badan keuangan. Sitos ni dia pinjaman dari kedai. Contoh dia Chan Furniture, Singa, apalagi Digi, pun boleh. Dia masuk sitos itu. Apalagi nih PTPTN tidak. PTPTN dia pinjaman, dia masuk dalam sikris lah. Oke, jadi sitos dan sikris akan mempengaruhi kamu punya permohonan. Kalau setelah sitos dia begini sitos kalau dia dalam 1 atau di bawah 3.000 punya nilai masih boleh buat, tapi bukan semua bank lah. Oke, masih boleh buat. Sitos di bawah 3K masih boleh buat, tapi bukan semua bank. Kalau sikris memang ada payah sikit. Kalau masuk 2 bulan payah. 1 bulan pun silap-silap susah. Melainkan sampai lah dia punya bank. Oke. Alright, itu dia punya salah satu soalan dia lah. Soalan yang selalu customer utarakan lah. Selalu customer tanya. Oke. Alright guys, kalau kamu ada mau tanya pun boleh juga, mana tahu saya boleh direct terus kasih tahu sama kamu. Direct terus lagi. Oke. Ada apa-apa kalau mau tanya pun kamu tanya saya di sini ya. So, walaupun kami sekarang nih kita dalam keadaan PKP pun kami tetap kerja melalui online dan juga semua boleh di hujung jari. Ya. Kalau mau pergi office memang tidak buka bagian surat, tapi kalau mau service boleh datang. Tapi ikut appointment dan yang penting itu SOP. Jangan lupa. Oke, kalau mau datang tengok kereta memang susah lah sekarang PKP kan, memang susah lagi. Memang kita tidak buka lah sekarang. Kita tidak buka. Yang penting kamu kalau mau boleh cari kami dua, boleh cari saya juga supaya senang untuk kita berurusan di handphone. Sekarang semua orang bilang handphone saja ya. Sekarang semua kerja di ujung jari. Iya betul itu. Semua di ujung jari saja. Kontakkan dia. Ambil nomor kami. Nanti ada keluar nomor kami sana. Ambil nomor kami, terus WhatsApp. Alright. Nah, ini inquiry. Itu salah satu customer tanya apa nih kelayakan orang lah. Dan untuk kita mau buat loan, syarat-syarat untuk permohonan kereta lah. Sekarang kami akan kupaskan lagi. Bukan sekadar pertanyaan customer dengan kami lah, tapi dokumen pun penting juga lah sebenarnya kan. Selalu customer tanya apa dokumen. Kalau untuk yang kerja swasta lah kan, kerja swasta. Kita stop paling bagus government dulu. Government paling senang. Oke, government. Government biasanya ada 2. Federal dan state. Sebab federal nih, dorang ada yang tidak KWSP. Tapi kalau state nih biasanya ada KWSP. Oke, teruskan bahagian federal dulu. Kalau macam yang government ni kan, dia sama juga di dokumen IC, lesen memandu, slip gaji 3 bulan. Dan kalau yang ada potongan KWSP itu kita sertakan sekali. Jangan lupa IC depan belakang, lesen memandu depan belakang, slip gaji 3 bulan. Itu sahaja kalau yang federal. Kalau yang state ada KWSP tambah KWSP. Ingat, bukan itu jumlah keseluruhan. Kami mau nampak yang
caruman dia. Potongan dia setiap bulan. Kau macam bagi, tu. kalau mau bagi keseluruhan, bank pun tidak terima. Dia tengok juga yang bulan-bulan kena potong. Oke, kena carum. Oke, itu satu. Kedua, government ni ada yang baru bekerja, macam contoh cikgu macam tu kan. Oke. Kalau macam case begini, kita perlu IC depan belakang, driving license dan surat tawaran. Surat tawaran kerja. Tawaran ataupun paling bagus lantikan kah ataupun paling siapa? Dia ada 1 bulan slip gaji. Ada 1 bulan slip gaji. Paling okey sudah. Itu. Okey. Kan. Okey. Untuk yang itu kita beralih kepada swasta. Boleh. Okey, swasta. Untuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pekerja swasta, IC depan belakang, driving license, slip gaji 6 bulan dan penyata KWSP. Bisnes. Kerja Swasta. Okey. Itu yang swasta. Jadi saya sama saya bisnes, jadi saya pun bingung sikit. Nanti apa? Yang tadi itu bahagian swasta. Yang swasta tapi swasta nih biasanya lah dia ada 2 juga. Yang bergaji bulan tetap dan bergaji bulan plus commission insentif. Oke. Kalau yang pertamanya yang bergaji bulan tetap, kami cuma biasanya perlukan slip gaji 3 bulan saja dan caruman KWSP setiap bulan lah. Tapi untuk yang kedua nih, yang swasta nih yang dia ada basic, dia ada commission, dia ada insentif. Biasanya kami meminta 6 bulan punya bank, biasanya 6 bulan punya slip gaji. Dan bank akan minta 6 bulan juga bank statement. Tapi kalau ada KWSP potongan boleh. Kalau tidak, ganti dengan bank statement 6 bulan supaya bank boleh nampak slip gaji kamu dengan statement bank kamu tally. Apa yang masuk dapat gaji masuk di bank sama. Itu cara-cara dia lah untuk yang swasta. Based on commission, kan? Oke, untuk bukan saja orang yang bekerja, yang orang bisnes pun boleh kasih loan juga. Oke. Dia banyak jenis ya. Yang bisnes nih, kalau yang bisnes yang biasa dia IC, kalau boleh kasih ikut tuh driving license, kasih ikut trading license yang terbaru lah, oke. Dan statement bank 6 bulan. Itu untuk biasanya yang enterprise. Enterprise. Sebab kalau bisnes pun ada 2, enterprise dan juga Sendirian Berhad. Actually dia masuk lagi ketiga. Kalau kau mau tahu bahagian koperasi pun lain lagi minta dokumen. Tapi itu memang jangan kita. Biasa kita kebanyakan lah. Urus yang 2 ni lah. Enterprise dan Sendirian Berhad. Oke, kalau untuk Sendirian Berhad, oke, IC setiap director ya. Kalau dia ada 5 director, 5. Ya, kita kena minta dia punya copy IC 5 director. Trading license, form 9, 24, 44, 49. Oke, kalau form 13 itu kalau company itu sudah pernah tukar nama lah. Itu form 13 kalau dia sudah pernah tukar nama. Dan bank statement sama juga. Bank statement 6 bulan. Wajib. Bisnes tu memang wajib 6 bulan ya bank statement. Alright, yang terbaru, terkini. Ya. 6 bulan terkini. Kalau untuk yang bisnes pasar malam ni, selalunya kita akan minta IC, trading license, kadang dorang ada receipt jualan, biasa juga statement bank 6 bulan. Dalam bisnes ni dia kena standby memang bank statement. Untuk bank kira dia punya pendapatan, pengeluaran, dorang kan bisnes. Kalau untuk yang bisnes pasar malam macam mana?
Dibilang. Itulah tadi. Oke. Kalau untuk yang bisnis sewa rumah, dia kena IC, driving license, Perjanjian sewa rumah lah. bil elektrik dan perjanjian sewa rumah, dan mau Statement. juga statement bank juga. Supaya Kena ada bank nampak dia punya kemasukan yang sewa rumah tuh sebagai bukti lah. apa yang dia ada, apa yang state di dalam dia punya perjanjian, berapa dia dibayar sama dengan itulah yang juga amount yang ada di dalam dia punya baik. statement. Kalau 1.500 kena setiap bulan 1.500 itulah dalam dia punya statement. Saya pernah buat itu, yang dia tidak langsung tidak trading license, dia tidak company, dia pakai based on dia punya income, sewa rumah saja. Boleh. Sewa rumah saja, tapi macam tadi lah kami cakap, perlu itu dia punya dokumen-dokumen yang perjanjian sewa beli itu, sewa rumah itu, dan bank statement supaya Bil current. Bil current itu supaya beli apa yang masuk dalam bank dia sama dengan dalam perjanjian dia diterima satu bulan. Boleh, oke? Alright, oke. Kadang ada penamani kan datang, dia tanya-tanya, terus dia cakap, kalau saya tidak lesen, saya boleh memohonkah? Kita akan tanyalah, Encik sudah berkahwin. Kalau dia sudah berkahwin, kena dia punya husband atau wife dia punya lesen lah kena pakai. Kalau dia masih bujang, parents ibu dan bapak. First ibu dan bapak lah. Kalau betul-betul tidak, adik-beradik pun boleh. Oke? Kalau yang lesen memandu ini tidak. Oke? Alright. Kami masuk bagi bahagian yang tadi tu. Apa sudah tadi tu? Soal kelayakan. Kelayakan gaji. Kadang-kadang basic nih dia kadang 1.500 tepat, tapi dia ada potongan lagi kita di Sosko kan. Jadi dia tidak akan sampai 1.500. Itu boleh juga sebenarnya, kita boleh bantu juga. Tapi berdasarkan dengan kereta yang dia mau lah, janganlah gaji yang 134 mau yang besar, yang mahal. Oke, dia punya, kita tengok dia punya standar gaji dia mana yang dia layak. Contohlah 15 tuh insya Allah boleh buat untuk Saga standard auto. Alright. Oke. Tolak-tolak dalam 13, ya, dia actually dia perlu penjamin juga lah. Ya, kalau dia punya bersih 13 memang perlu penjamin lah. Penjamin. Kalau dia bersih 15 dan dalam slip gaji dia dan luar slip gaji dia pun tidak lagi apa-apa potongan, boleh. Kita boleh coba. Alright. Oke, kalau untuk kereta yang padu sedikit lah. Contohnya lah itu X70, X50, berapa dia punya slip gaji yang layak? Oke, untuk ini dua. Orang customer tanya kan, lalu yang buat akan tanya berapa yang layak. Oke. Kalau ikut daripada bank negara punya requirement, kamu punya gaji bersih mesti tinggal 1K selepas tolak kereta yang kamu ambil, CCM dia tua, baki mesti atas 1K. Itu dia punya negara punya requirement sebenarnya lah. Tapi bergantung juga dengan bank. Contohlah gaji kamu 2.000, lepas itu kamu mau ambil kereta yang harga CCM dia dalam 1.500. 2.000 tolak 1.500, berapa lagi tinggal? 500. Memang tidak punya profitnya. Susah. Tidak boleh. Melainkan kalau kau ambil gaji kamu 2.000 bersih, tolak 1.500 punya gaji, CCM kereta, baki gaji 1.500 cukup. Itu pertama. Kedua, oke, contoh gaji dia 2.000, tapi pasangan dia gaji 2.000 ataupun 2.500, macam tuh.
boleh gabung ya, boleh gabung. So bolehlah dia loan X50, X70, besar sedikit, cantik ataupun sedikit. ataupun kalau dia bujang, parents jadi penjamin. Boleh. Dan yang paling syok dia, kalau kamu mau, kalau dia pembeli ini dia masih bujang, dia perlu penjamin, adik-beradik boleh penjamin, tapi dengan syarat si penjamin itu pun masih bujang Dan tinggal satu rumah. Yep, betul. Itu boleh. Saya pernah buat juga itu satu case, orang Tamparuli juga lah. Approve, adik-beradik. Jadi kau kena orang Tamparuli lah. Saya apalagi semua kasih pun boleh. Boleh betul. Boleh lah kalau kau. Oke. Alright. Apa lagi selalu yang kasih? Kita tengok di sini ya. Macam tidak orang tanya kita nih apa-apa. Mana lah soalan nih. Kalau kamu malu bertanya di sini, kamu boleh PM kami ya. Kami punya nomor telepon ada tertera. Ya, okay? Kami sentiasa berkhidmat kepada kamu. Walaupun kami di rumah, handphone 24 jam, kami akan tengok juga tuh apa soalan kamu, kami akan jawab. Oke. Tapi macam pembaca berita pula saya rasa gitu. Oke, jadi untuk pengetahuan kamu lah, Proton sekarang punya promosi 4 Julai. Oke, 4 Julai punya promosi, dia 12 bulan free maintenance. Oke, dan masih juga tax rebate dikekalkan macam dahulu. Sehingga bulan 12 hujung tahun. Ya. Jadi cepat-cepatlah kamu. Oke, ambil peluang yang ada. Sebab kereta ni bukannya kita palakan, ini satu keperluan sebenarnya lah. Jadi jangan malu booking sama kami ya. Ada apa-apa boleh booking online-nya, booking online untuk Pesona, Iris, Izora, Saga hanya RM9.99. Oke, untuk X50, X70 RM99. Okay. Murah saja, RM99. Oke. Serius. Si orang betul tadi tersendawa, jadi oke lah, boleh itu Oke, itu bagian promosi lah. So, apalagi kalau tidak soalan apa-apa, paling bagus kamu WhatsApp sama kami saja lah. Alright. Oke, dan jangan lupa kepada frontliners. Ya. Jadi frontliners punya promosi pun ada. Kalau mau tahu, tanya sama kami. Jangan malu-malu. Frontliners siapa? Nurse, dokter, polis, askar. Biasanya Kementerian Kesehatan lah. JPA pun ada juga lah. Oke. Jadi apa dia punya promosi boleh kamu direct WhatsApp sama kami. Ada nomor. Terus cari kami. Call kapan boleh, WhatsApp pun boleh. Jangan lupa. Alright. Kalau tidak apa-apa kamu mau tanya. Saya rasa kamu malu begini kali. Kamu malu, jadi jangan malu-malu. Kalau kamu malu pun tidak masalah juga. Sebab kalau malu, kamu ambil nomor telepon. Lagi senang bos. Oke. Jadi apa-apa kalau sekarang? tidak orang mau tanya kita pun sudah apa? Kalau ada pertanyaan lain, kamu boleh kontak kami di nomor yang tertera, oke? Jangan lupa ikut SOP. Kita jaga diri. Stay safe, stay at home. Kekalkan momentum Anda. Oke? Bye. Right, bye. Bye-bye bosku.